Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada pada lingkungan hidup, sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Alat pernapasan terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapat jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga dapat bernapas melalui mulut. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik, karena terdapatnya lendir dan rambut-rambut halus, yang dimana rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu dan kotoran penyakit. Sementara selaput lendir berfungsi untuk suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru dan akan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorokan dan batang tenggorokan atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar, berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidup dengan batang tenggorok atau bisa disebut juga trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak pada rongga dada. Jika kita menghirup udara, udara masuk ke paru-paru melalui bronkus, menuju cabang melalui bronkus yang disebut bronkiolus, dengan berujung pada gelombang paru-paru yang juga disebut alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari dua, yaitu yang pertama sistem pernapasan dada, yang kedua sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma
yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.